Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang ketahanan dalam berumah tangga. Ketahanan dalam rumah tangga itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, ketahanan lahir. Ketahanan keluarga secara lahir salah satunya ditopang oleh ekonomi dan kesehatan. Suami istri harus pandai mengatur rezeki yang Allah berikan. Bukan hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga harus bisa mengatur tata kelola keuangan, tata kelola kebutuhan di dalam rumah tangga, supaya semua harmonis, semua saling percaya. Tentu tidak lebih kita juga harus saling percaya. Suami percaya pada istri, istri pun juga percaya pada suami. Yang kedua, terkait tentang ketahanan batin. Di balik ketahanan lahir, ada juga ketahanan batin. Ketahanan batin jauh lebih penting. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Caranya dengan memperbanyak doa, sabar dalam menghadapi ujian, dan menjadikan ibadah sebagai perkat dalam hati. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan sabar dan doa, keluarga bisa tetap tegar meskipun menghadapi badai masalah. Bahwasanya sabar adalah fondasi yang sangat penting. Bahwasanya kita harus menekankan prinsip-prinsip bahwa hati ini harus didasari dengan sabar. Kalau tidak sabar, maka keutuhan di dalam rumah tangga akan tergoyahkan. Jadi kalau orang sudah tergoyahkan, maka keutuhan di dalam rumah tangga pasti akan selesai. Prinsip baik dalam rumah tangga, ini yang nomor 3. Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam menjaga rumah tangga. Itu saling menghargai, jujur, saling kerjasama atau gotong royong. Jangan mengedepankan ego, tapi utamakan musyawarah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Prinsip inilah yang menjadi penuntun agar rumah tangga berjalan penuh keberkahan. Poin yang terakhir, ketahanan keluarga dalam tantangan kekinian. Di era digital, tantangan keluarga semakin kompleks. Arus media sosial, gaya hidup konsumtif, hingga pergeseran nilai. Catatan yang penting bagi saya itu terkait dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi istri adalah pakaian bagimu dan suami pun juga pakaian dari istrimu. Jadi kedua pasangan harus sama-sama saling menutupi, terutama dalam era globalisasi saat ini yang dimana permasalahan begitu kompleks. Media sosial yang menjadi tolak ukur bagi kita saat ini akan dimana di dalam berumah tangga ada suami istri yang saya lihat, yang saya jumpai, banyak sekali yang saya jumpai. Suami yang membuat status tentang kejelekan istri, istri juga membuat status tentang kejelekan suami. Itu merupakan masalah yang begitu kompleks saat ini, terutama yang ada di media sosial.
Tentu kalau kita merefleksikan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah tadi, di mana kita harus menjaga, memakaikan menjaga aib bagi pasangan kita masing-masing. Jangan saling mengumbar, jangan saling memviralkan masalah-masalah yang negatif dalam hubungan rumah tangga. Itu akan menjadi sebuah lahirnya problem yang semakin besar. Tidak akan terselesainya masalah ketika kita harus ketika kita harus ketika kita harus mengupload semua tentang kejelekan-kejelekan tersebut. Itu yang terakhir. Dan sekian dari saya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila syabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mempertahankan keutuhan kehidupan dalam rumah tangga kita, baik dalam era saat ini maupun seterusnya, sehingga kita selalu dalam kehidupan yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.